warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sudah semua ya? Tidak ada gangguan sedikit pun? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai belajar, supaya nanti dalam belajar kita mendapatkan kemudahan, kalian mudah menyerap materinya dan nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita akan dijawab oleh Allah. Kita, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Di mana hari ini ada yang tidak turun? Ada semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini kalian diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman di sekolah. Baik, kalau memang semuanya sudah hadir, maka Ibu akan melanjutkan pelajarannya ya. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan, coba lihat di bawah bangku kalian, ada yang kotor apa enggak? Buku-bukunya sudah siap semua apa enggak? Ada sampah diambil ya nak? Mereka diambil kalau ada sampah. Teman dulu. Oke, bukunya disiapin ya. Oke, sudah siap? Sudah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran atau topik yang kemarin, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Kita sampai pada bagian yang kedua, yaitu bagian elektrokimia. Sebelum menginjak pada ilmin yang akan diadakan di bagian elektrokimia ini, Ibu ingin mengulang kembali pelajaran yang kemarin. Apa yang dimaksud dengan elektrokimia? Ada yang dapat? Silakan Sela. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Bagus. Cabang dari ilmu kimia yang mempelajari aspek-aspek listrik elektro dari reaksi-reaksi kimia. Ada berapa macam? Ada yang tahu? Ada berapa macamnya, Rinda? Ada dua, Bu. Ada dua. Coba sebutkan, Rinda. Ada sel galvanis dan sel elektrolisis. Sel galvanis dan sel elektrolisis. Bagus. Siapa yang tahu apa itu sel galvanis dan sel elektrolisis tentang perbedaannya? Yang murah. Sel galvanis adalah sel yang menggunakan kimia listrik melalui reaksi redoks spontan. Sedangkan sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia untuk menjalankan reaksi kimia yang non spontan. Bagus. Jadi perbedaannya menyangkut awal dan akhir energinya ya. Kalau sel volta energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis adalah energi listrik dirubah menjadi energi kimia. Nah sekarang sel elektrokimianya, kalau begitu apa itu sel elektrokimia? Silakan Bu. Sel elektrokimia adalah sistem yang memungkinkan terjadinya reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi yang menghasilkan arus listrik atau menggunakan arus listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Jadi wajahnya, selnya ya, tempat berlangsungnya dari reaksi kimia diubah menjadi energi listrik, atau listriklah yang akan dirubah menjadi energi kimia. Baik, anak-anak berarti sudah paham. Namun secara keseluruhan Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian tentang materi yang telah lalu dan dengan materi yang akan datang. Coba kamu buka HP-nya semuanya. Kemarin sudah diisi paketannya ya nak ya? Oke, kalian buka yang sudah Ibu kirim ini. Dan silakan login dan masuk ke kelas. Jawaban
Kemudian nanti satu persatu kalian bisa masuk ke dalam. Oke, silakan. Tiap masuk sini nanti ada pertanyaannya. Kasih namanya sendiri. Nanti akan tampil situ nama gambar ini. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Coba perhatikan. Kalian tahu gambar itu? Tahu. Sering menggunakannya. Yang mana yang sering kalian gunakan? Baterai. Ini apa nih? Ini apa nih? Yang menggerakkan dia hidup atau dia nyala itu apa? Baterai. Oke, semua ini menggunakan energi dari baterai. Baterai itu salah satu contoh dari sel volta. Oke, coba kalian dengarkan. Ketika kalian belajar di malam hari, pernahkah tiba-tiba lampu padam? Apa yang kalian lakukan? Kaget. Kaget. Apa lagi? Lalu untuk mengatasi padamnya listrik apa? Apa lagi? Apa sensor aja? Kalau HP-nya jasanya habis, sensornya habis baterainya. Kira-kira apa yang lilin? Ini berbahaya nggak ya kalau kita kedepakan? Berbahaya. Adakah di benak kalian berpikir bahwa buah itu bisa dibuat baterai? Tidak. Untuk itu, pelajaran kita hari ini akan membahas tentang sel volta buah. Baterai yang dibuat dari buah-buahan yang ada di sekitar kita. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis perubahan energi kimia menjadi energi listrik dalam sel volta melalui percobaan. Yang kedua, dari percobaan itu diharapkan kalian nanti dapat mengetahui seperti apa prinsip kerja sel volta dengan memanfaatkan buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan beda potensial yang dihasilkan dari beberapa jenis-jenis buah atau sayur yang sudah kalian bawa, yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Karena kemarin kalian saya suruh bawa macam-macam, kalau bisa berbeda. Nanti kita akan membandingkan berapa besar beda potensial atau listrik yang dihasilkan dari masing-masing buah tersebut. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan lihat sedikit tentang materi sel voltanya. Sel volta buah itu adalah rangkaian sel volta yang tersusun atas dua buah logam yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, sehingga dia mampu mengubah energi kimia berubah menjadi energi listrik secara spontan yang melibatkan reaksi redoks dengan komponen tambahan jembatan garam. Baterai itu merupakan aplikasi dari sel volta yang dapat digunakan sebagai sumber listrik searah, arus searah dengan voltase yang tetap. Dengan rangkaian sel volta yang tidak menggunakan bahan komponen tadi, yaitu jembatan garam. Idealnya sel volta itu menggunakan jembatan garam. Hanya baterai karena merupakan sel kering, dia tidak menggunakan komponen tambahan tadi, jadi tidak menggunakan jembatan garam. Selanjutnya, baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik saat digunakan. Kalau saat dicas, ada nggak baterai yang dicas? Ada. Nah, kalau pada saat dipakai itu energi listrik kimianya yang diubah menjadi energi listrik, tapi saat digunakan kebalikannya, yaitu listrik yang akan dirubah menjadi energi kimia. Selanjutnya, buah-buahan yang ada di sekitar kita itu dapat bertindak sebagai larutan elektrolit
dalam rangkaian sel volta. Kita ketahui bahwa sumber arus searah itu tersusun atas larutan elektrolit dengan 2 elektroda, maka dengan demikian kita bisa membuat sel volta dari buah-buah volta. Nah, untuk membuktikan bahwa buah itu dapat dijadikan sel volta, kita akan melaksanakan praktikum sel volta. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita akan melaksanakan praktikum sel volta sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan kalian mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat ini menghadap-hadapan supaya nanti gampang kalian berdiskusinya. Ibu akan membagikan PPT-nya. Baik, Ibu beri waktu untuk membacanya sekitar 2 menit terlebih dahulu. Silakan baca judulnya, tujuannya, alat dan bahannya, dan cara kerjanya. Silakan angkat tangannya satu kelompok satu aja. Apa judul percobaan yang akan kita lakukan? Satu kelompok aja angkat tangan. Apa judul praktikum yang akan kita lakukan? Silakan. Kelompok 1. Baterai dari buah dan sayur. Baterai dari buah dan sayur. Sel volta baterai buah dan sayur. Apa tujuan praktikum yang akan kalian lakukan? Kelompok mana yang mau menjawab? Ya silakan April. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menganalisis proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik dalam sel volta melalui percobaan. Ya, Selanjutnya, mengetahui prinsip kerja sel volta dengan memanfaatkan buah-buahan atau Ya. sayuran. Dan Yang ketiga, membandingkan beda potensial yang dihasilkan dari berbagai jenis buah atau sayuran. baik. Jadi nanti anak-anak ingat tujuan dari percobaannya yang telah disampaikan oleh temannya. Sehingga nanti ketika kalian mengambil kesimpulan itu harus selalu dicocokkan dengan kesimpulannya. Contoh, ketika tujuannya mempelajari struktur daun, maka kesimpulannya nanti struktur daun terdiri dari seperti itu ya. Dan bahannya sudah kalian siapkan? Sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan langkah selanjutnya adalah apa? Iya, langkah kerjanya. Anak-anak dengarkan. Untuk langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan di praktikum ini, karena itu menyangkut rangkaian arus listrik, maka Ibu ada guru tamu dari Makro Fisika, yaitu Bapak Muhammad Akrom. Beliau sudah siap yang akan menjelaskan tentang rangkaian listrik di dalam sel volta. Karena beliau yang lebih kompeten, maka saya persilakan beliau untuk menjelaskan tentang rangkaian sel volta. Silakan, Pak Akrom. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan mengenai sel volta kan ya. Nah, jadi di sini kita itu menggunakan rangkaian listrik di mana sebenarnya rangkaian listrik itu yang umumnya dipakai itu adalah ada 2, yaitu adalah rangkaian listrik seri dan juga paralel, ya kan? Nah, kemudian di sini untuk rangkaian yang akan kita pakai adalah rangkaian listrik seri. Kenapa seri? Karena pada rangkaian listrik seri itu tegangan yang lewat melalui rangkaian itu cenderung lebih stabil, sehingga pada proses pengukuran tegangannya nanti itu akan lebih akurat daripada menggunakan dengan rangkaian yang paralel seperti itu. Nah, di sini itu kita untuk alat dan bahannya itu kita pakai jeruk ya di sini, pakai jeruk, kemudian ada koin sebagai anoda, tembaga, kemudian ada paku atau seng sebagai katodanya. Kenapa
sebagai anoda dan sengnya sebagai katoda karena tembaga ini itu memiliki potensial reduksi yang lebih besar daripada sengnya ya. Makasih atas koreksinya, daripada sengnya seperti itu. Oke, kemudian untuk cara kerjanya, untuk rangkaiannya ini di sini kita bisa tancapkan uang logamnya atau tembaga itu ke dalam jeruknya. Ya, kalau susah kita sobek dahulu menggunakan cutter. Seperti ini. Bisa lihat semua? Oke. Kemudian untuk sengnya, untuk pakuna ini kita tancapkan di seberangnya. Ya. Ini. Nah, langkah ini kita lakukan juga pada buah yang lainnya juga. Kalau sudah seperti ini, sekarang yang kita lakukan adalah merangkainya menjadi rangkaian seri. Nah, di sini untuk rangkaian serinya kita harus menghubungkan katoda dengan anoda. Oke, jadi begini, kita jepitkan tapik buaya ini ke uang logam atau tembaganya yang bekerja sebagai anoda. Kemudian untuk ujung satunya kita lilitkan ke paku atau sengnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita sambungkan ke LED-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa LED-nya menyala. Ini untuk lebih jelasnya mungkin ini LED-nya mati, kemudian ketika disambungkan menyala hidup seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait rangkaian seri pada peserta. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengan cara yang sama ke buah yang lain pun seperti itu. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kalau ini ada 3, maka pembandingnya ada 2. Jadi 2 dengan 3. Karena nanti di tujuan yang ketiga kita ingin melihat seperti apa kalau 2, seperti apa kalau 3. Kita juga ingin tahu kenapa tadi ini redup, apakah ada buah yang bisa bagus. Nah, itu tadi karena tergantung pada elektrolitnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu ingatkan dalam bekerja kalian harus hati-hati. Meskipun kita tidak di lab, karena labnya kebetulan dipakai, berhubung bahan yang kita pakai itu aman, jadi kita bisa pakai di kelas. Tetapi tetap harus diperhatikan keamanannya, yaitu penggunaan cutter. Jadi jangan terlalu bersungguh-sungguh mengirisnya, tapi pelan-pelan. Baik, saya kira itu langkah kerjanya. Silakan kalian melaksanakan praktikumnya. Kalian bekerja sama ya. Ada yang bagian magang, ada yang bagian menulis, nanti ada cairan yang mengalir. Ya? Aduh. Ganti sama satu. Oke, ini komponya April menyala untuk buah jeruk. Sekarang diganti dengan buah
timun, April. Perhatikan nyala terangnya nanti dibandingkan dengan timun. Ya. Enggak, Bu. Kabelnya disambung. Gini kan? Bapak lihat. Kenapa bisa nyala? Di dalam kentang ada apa aja? Elektrolit. Ada zat apa? Zat A? Walaupun ada elektrolit, tapi kalau tidak ada zat asamnya, kan? Iya dong. Harus tahu. Itu ya. Dengarkan, nanti masing-masing kelompok menuliskan hasil pengamatannya. Tidak perlu hasil pengukuran karena kita tidak menggunakan voltmeter. Cukup memberi keterangan pada lampu yang menyala, tidak menyala, redup atau menyala terang. Perhatikan. Jeruk nipis yang merasa jeruk nipis nanti boleh angkat tangan. Kalau yang lain jeruk nipis juga cukup diwakili satu karena ini kolomnya kan ada ini ya. Oke, sekarang yang pertama dulu kelompok jeruk nipismu berapa sel? 3. Lemon sih. Iya. Ya boleh. Tuh, nyala apa enggak? Nyalanya terang apa dulu? Nyala terang. Terang dah. Terus yang kedua. Timun, berapa bikin? Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Nah, yang dua, terang apa enggak? Yang dua terang juga. Oke, dah. Tomatnya berapa? 1. Oke, kita lihat data hasil percobaan yang sudah kalian peroleh. Untuk menganalisa, kita lihat bagian yang sama, misalnya kentang dengan kentang, kemudian kentang dengan yang lainnya, atau satu buah dengan buah yang lainnya. Jadi yang sama dilihat jumlahnya, kemudian dilihat jumlah jenisnya. Nanti kita akan melihat seperti apa nyala yang dihasilkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat macam-macamnya aja, yang berbeda dulu. Kita lihat ada lemon, ada timun, ada kentang, ada tomat, ada jamur. Dari hasil yang diperoleh, kira-kira keempat buah ini bisa menghasilkan nyala listrik apa tidak? Iya. Ada yang menghasilkan, ada yang yang tidak, yang mana?
semua bisa menghasilkan. Jadi proses terbentuknya energi listrik yang dihasilkan itu juga bisa dilihat dari jumlah atau dilihat dari jenis buah atau sayur yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di RAS ini. Itu dari kelompok mana yang paling menyala terang? Yang menyala terang yang mana? Kenapa? Karena jumlahnya 3. Jumlahnya 3, dari jumlahnya banyak. Terus apa lagi? Airnya banyak atau elektrolitnya banyak. Bagus. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana pengaruh jumlah yang dirangkai secara seri terhadap beda potensial yang dihasilkan? Pak, silakan Pak. Semakin banyak jumlah buah-buahan atau sayuran yang dihasilkan, semakin besar juga cara langsungnya. Semakin banyak jumlah yang dipakai, semakin banyak juga beda potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Ditunjukkan dengan apanya tadi? Nyata langsungnya yang jelaskan mengapa buah atau sayur berfungsi sebagai sumber listrik dalam sel kota. Silakan aku. Iya, karena dia berfungsi sebagai elektrolit yang memungkinkan terjadinya aliran elektron, ya, atau aliran ion. Nah, sekarang coba simpulkan kandungan asam pada buah dengan besarnya beda potensial yang dihasilkan. Ya, Prim? Semakin tinggi kandungan buah, semakin besar beda potensial Semakin tinggi kandungan asam pada buah, maka akan semakin besar beda potensial yang dihasilkan. Baik. Selanjutnya, setelah kita menjawab pertanyaan, itu sama artinya kita menganalisa data yang ada sudah ditulis di depan. Selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan. Ingat, yang itu sampaikan tadi, kesimpulan itu harus sesuai dengan tujuan yang sudah kalian sampaikan tadi. Cek kembali tujuannya, baru kamu ambil rangkuman dari data analisis tabel dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Lalu ambil kesimpulan sesuai dengan tujuan yang sudah disampaikan tadi. adalah ternyata baterai itu bisa dibuat dengan menggunakan buah-buahan. Ternyata baterai bisa dibuat dengan menggunakan buah-buahan. Sekarang kesimpulan yang kedua. Kira dulu silakan. Semakin tinggi kandungan asam pada buah atau sayur, semakin besar ion H+ yang tersedia untuk berperan sebagai elektrolit dalam reaksi redoks. Hal ini menyebabkan aliran elektron lebih mudah terjadi antara elektroda sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan yang lebih besar. Jadi, buah dengan kandungan asam seperti jeruk nipis menghasilkan beda potensial lebih besar dibandingkan kentang atau tomat. Semakin tinggi kandungan asamnya dalam suatu buah, maka akan menghasilkan beda potensial yang semakin besar. Sekarang prinsip kerjanya yang belum terlihat ada dua. Satu, yang pertama sudah kita bisa membuat sel volta dari buah. Yang kedua, tujuan yang ketiga sudah kita capai. Sekarang yang tujuan yang kedua, coba Kayla silahkan. Jadi prinsip kerjanya yang kami sudah lakukan yaitu elektroda sering mengalami oksidasi. Elektroda tembaga menjadi tempat reduksi, sedangkan cairan asam pada buah atau sayuran berfungsi sebagai penghantar ion atau elektrolit. Jadi ada dua elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi yang dihubungkan dengan larutan elektrolit yang berasal dari buah. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan. Sekarang
ya. Nah, sekarang buka HP-mu. Kemudian ibu akan kirim linknya, kamu isi apa yang kamu rasakan setelah belajar materi ini dan apa saja yang didapat setelah mengikuti pembelajaran ini. Kamu buka HP-nya di grup ya, coba dilihat di grup, nanti dikirimkan ke grup, kamu isi seperti tadi. Oke, sudah cukup. Kita akan lihat referensi